Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 145. Orang-orang masih memfokuskan mata mereka pada Fang Qiu. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka semua diam, menatap Fang Qiu dengan tatapan melamun seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang mengalahkan dunia. Setelah satu putaran, Fang Qiu tidak berhenti. Dia terus memindahkan aliran air dan mengulangi langkah sebelumnya. Setelah bergerak selama 3 putaran penuh, Fang Qiu baru saja melepaskan ki internalnya dan aliran air yang mengambang di depannya segera berubah menjadi tetesan air dan jatuh ke kolam ketika kehilangan dukungan dari udara. Setelah menyelesaikan semuanya, Fang Qiu menoleh untuk melihat Wan Sukuan. Dalam kontak dengan tatapan Fang Qiu, Wan Sukuan mengangguk penuh terima kasih kepada Fang Qiu. Tanpa berkata apa-apa, dia menendang kursi kayu di belakangnya, duduk bersila segera, dan mulai mengerti. Fang Qiu tersenyum. Bahkan, kali ini, Fang Qiu tidak hanya menunjukkan kepadanya operasi ki internal marsial superior kelas 1 tetapi juga dicampur dengan ki langit dan bumi. Tanpa keraguan, ki langit dan bumi ini adalah hal yang paling sulit untuk dipahami ketika seorang praktisi bela diri mendapat promosi ke pemimpin bela diri. Banyak orang yang terperangkap ke tingkat praktisi bela diri karena ini dan tidak dapat menerobos dalam hidup mereka. Begitu. Inilah alasan mengapa harta itu disambut oleh begitu banyak orang. Karena ada beberapa ki langit dan bumi di dalam harta karun. Jika membandingkan promosi dari praktisi marsial ke superior marsial dengan memanjat tebing gunung setinggi 10.000 meter dengan tangan kosong, maka ki langit dan bumi setara dengan asal-usul kekuatan di tebing. Jika dia tidak bisa menyadari ki dari langit dan bumi, dia secara alami tidak akan tahu bagaimana memulainya ketika dihadapkan dengan tebing gunung yang halus. Tetapi akan berbeda jika dia memiliki ki dari langit dan bumi. Entah dia menyadarinya sendiri atau mendapatkannya dari harta karun, selama dia memiliki ki langit dan bumi, dia akan memiliki cara dan asal-usul kekuatan untuk mendaki gunung dan tebing. Fang Qiu tahu ini dengan baik. Dia juga menemukan bahwa alasan mengapa Wan Sukuan terperangkap di bawah martial superior level adalah ki dari langit dan bumi, jadi dia secara khusus menambahkannya selama demonstrasi. Untuk membiarkan Wan Sukuan merasakan dan menyadarinya sendiri. Sekarang sepertinya begitu. Wan Sukuan jelas juga memperhatikan ini. Ini membuat Fang Qiu sangat bersyukur. Selanjutnya, itu akan tergantung pada dirimu sendiri. Fang Qiu berpikir dalam hati. Dia bukan saudara atau teman Wan Sukuan. Alasan mengapa dia membantu Wan Sukuan adalah karena dia telah melihat semangat pantang menyerah membuat terobosan dalam kompetisi. Sayangnya, pada akhirnya, dia masih tidak bisa menerobos setelah dirobohkan dan berdiri lagi dan lagi. Karena itu, dia memutuskan untuk membantu Wan Sukuan. Sini. Ketika Fang Qiu berhenti, orang-orang yang terkejut mulai membicarakannya. Mereka semua bertanya satu sama lain dengan mata masih tertuju pada Fang Qiu. Di mata mereka, Fang Qiu hanyalah sebuah misteri. Dia begitu misterius sehingga dia membuat orang merasa bermimpi. Di paviliun, Penatua Yi juga memperhatikan situasi Wan Sukuan. Segera, dia berjalan keluar dari paviliun dan berteriak sambil berjalan, diam. Seseorang akan menerobos dan mendapatkan promosi. Mendengar ini, semua gempar. Semua orang telah melihat demonstrasi Fang Qiu. Mengapa kita tidak memiliki perasaan lain selain perasaan bermimpi, tetapi Wan Sukuan akan menerobos setelah melihat sekali. Saat mereka gempar, mereka semua menutup mulut. Banyak orang secara spontan menjaga Wan Sukuan. Mereka mulai melihat sekeliling dengan waspada, karena takut bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul dan mengganggu Wan Sukuan. Lagi pula, ada orang baik dan juga orang jahat di Wulin. Seketika, semua orang terdiam. Setengah menit kemudian, Wan Sukuan, yang telah duduk bersila untuk berkultivasi, tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan membuka mata dan mulutnya. Awo! Dia mengaum panjang, mengguncang langit dan bumi. Matanya berbinar. Dia telah menerobosnya. Semua orang yang hadir tersenyum. Wan Sukuan tiba-tiba berdiri, memegang tinjunya dengan tak percaya dengan wajah penuh kegembiraan dan sukacita. Level marsial superior tingkat pertama. Dia melakukannya. Setelah bersemangat, Wan Sukuan memalingkan matanya untuk melihat lokasi Fang Qiu. Ketika dia hendak mengucapkan terima kasih kepada pria bertopeng, dia menemukan bahwa pria bertopeng telah menghilang. Sini. Pada saat yang sama, Penatua Yi juga menemukan bahwa Fang Qiu telah menghilang. Segera, ia menjadi cemas dan berteriak ke langit, seniman bela diri yang misterius, akan ada lagi kumpulan catatan perbandingan pada hari yang sama minggu depan. Harap pastikan untuk datang. Kami masing-masing akan menunggu Anda dengan hormat. Saya memiliki beberapa keraguan untuk bertanya kepada Anda. Teriakan itu bergema di langit malam yang gelap.
Tapi tidak ada yang menjawab. Orang-orang di lapangan semua berbalik dan mencari Fang Qiu, tetapi mereka tidak pernah bisa menemukannya. Kamu harus mendengarnya. Kamu harus datang. Penatua Yi berdoa dalam hati. Gerakan Fang Qiu hanya membuatnya terlalu kaget. Dengan bimbingan sederhana, dia bisa menghasilkan marsial superior kelas 1. Seberapa mampu dia melakukan ini? Hanya karena Penatua Yi tahu kekuatan Fang Qiu, dia menyebut dirinya, aku, alih-alih gelar kehormatan ketika dia berteriak. Terima kasih atas bimbingan Anda. Aku akan mengingatnya seumur hidupku. Wan Sukuan juga berteriak. Lalu dia mengambil busur dalam. Teriakan ini segera menarik perhatian semua orang. Superior marsial kelas 1. Dia adalah marsial superior kelas 1 yang nyata. Bahkan di seluruh kota Jiangjing, hanya ada beberapa pemimpin bela diri. Dengan demikian dapat dilihat bahwa betapa langka marsial superior dan seberapa kuat marsial superior itu. Pada waktu bersamaan, mereka akhirnya mengerti bahwa pria misterius yang tidak disebutkan namanya itu sebenarnya adalah seorang ahli top, setidaknya di marsial superior level. Jarang bertemu marsial superior kelas 1. Karena orang-orang tidak dapat menemukan Fang Qiu, mereka semua maju untuk memberi selamat kepada Wan Sukuan. Wan Sukuan juga membalas hormat dengan sopan. Setelah selamat, orang-orang mulai bingung lagi. Karena senior yang tidak disebutkan namanya adalah seorang ahli super, maka dia seharusnya tidak dianggap menang dalam kompetisi sekarang. Ya, untuk ahli yang luar biasa, bukankah itu pengganggu jika dia pergi ke arena? Dan dia bertarung dengan enggan. Saya pikir dia telah kalah. Ya, dia tidak bisa dianggap menang. Mereka semua berdiskusi satu sama lain dan banyak orang ragu tentang cara menilai kompetisi ini. Tetapi saat ini, Liang Yongji, yang telah berada di arena, tiba-tiba keluar dan berkata, semua orang, saya sombong hari ini. Tapi saya yakin karena saya kalah dari senior John Du. Karena selama kompetisi, senior John Du telah menekan kekuatannya sendiri. Saya bisa merasakan bahwa ketika saya bertarung dengannya, kekuatannya selalu di level praktisi bela diri. Semua orang tercengang. Tidak heran mereka terkunci dalam pertempuran. Itu menjelaskan masalah ini. John Du memiliki gaya ahli seperti yang diharapkan. Sini. Penatua Yi juga menginjak arena dan berkata, semua orang, kota Jiangjing kami telah datang seorang ahli. Kesempatan itu langka, jadi kita harus menangkapnya dan harus meminta nasihat minggu depan. Mata semua orang berbinar tiba-tiba. Mereka semua memutuskan untuk datang minggu depan dan mau tak mau menantikannya. Dan praktisi seni bela diri yang duduk di sebelah Fang Qiu akhirnya masuk akal. Dewaku. Pria itu luar biasa. Dia benar-benar memahami itu, sehingga dia bisa menang 4 kali berturut-turut. Luar biasa. Lain kali aku harus mengembangkan koneksi dengannya. Dan dua generasi kedua yang kaya saling memandang, tersenyum pahit. Meskipun saingan mereka Liang Yongji telah kalah seperti yang mereka inginkan, mereka tampaknya telah menyinggung seorang ahli. Tentang 200.000 yuan, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Saya menilai secara salah. Karena Anda tidak peduli dengan 200.000 itu, mengapa Anda menjual harta itu? Bukankah itu akan membuat kita salah paham? Dalam gelap, Fang Qiu, seperti hantu, bergerak dengan kecepatan angin di pinggiran kota yang sunyi. Dia mendengar apa yang dikatakan Penatua Yi serta ucapan terima kasih dari Wan Sukuan, tetapi dia tidak menanggapi. Semula, alasan mengapa dia datang ke majelis pembanding nota kali ini adalah untuk melihat seperti apa dan bertemu orang-orang Wulin untuk memperdalam pemahamannya tentang Wulin. Hasil dari dia ditarik keluar dengan enggan oleh orang lain. Ini membuatnya sangat tertekan. Tentu saja, di majelis perbandingan, meskipun Fang Qiu menemukan bahwa Liang Yongji dari provinsi tetangga sedikit sombong, dia tidak punya niat jahat. Itu hanya karena dia memiliki kekuatan yang kuat dan mengalahkan orang yang tak terkalahkan, yang memicu kesombongan dalam hatinya. Karena itu, Fang Qiu tidak menyerangnya dengan serius atau mengecualikannya. Sebaliknya, Fang Qiu mendemonstrasikan metode operasi Qi internal marsial superior di depan matanya. Lagi pula, kekuatan Liang Yongji mirip dengan Wan Sukuan dan mereka berdua adalah talenta yang akan menerobos ke tingkat superior bela diri. Tidak apa-apa membiarkan dia melihatnya. Setelah demonstrasi, Fang Qiu tahu bahwa dia pasti akan menarik perhatian mereka dan pasti akan menjadi fokus mereka, jadi dia memilih waktu untuk pergi dengan tenang. Dia takut identitasnya akan terungkap jika dia terus tinggal. Sedangkan untuk minggu depan, dia masih tidak yakin apakah dia akan datang ke majelis perbandingan atau tidak. Dia masih mempertimbangkan, jadi dia tidak menanggapi Penatua Yi. Sini. Dia masih dalam perjalanan kembali ke sekolah. Di sana, itu telah menyebabkan gebrakan di antara seluruh Jiangjing Wulin.
Seseorang menulis sebuah posting tentang apa yang terjadi di majelis perbandingan dan mengirimkannya di BBS Jiang Jingwulin pada saat pertama ketika Fang Qiu pergi. Meskipun tidak ada foto dan video. Karena ada banyak praktisi seni bela diri di tempat, orang-orang Jiang Jingwulin tidak meragukannya sama sekali. Bagaimanapun, majelis pembanding nota diadakan di wilayah Penatuai. Tidak ada yang berani membuat pernyataan tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di wilayah Penatuai. Shock. Seorang pria bertopeng misterius muncul di majelis nota pembanding, membimbing seorang praktisi marsial untuk naik ke marsial superior kelas 1. Judul posting ini sama seperti judul laporan hiburan yang membuat keributan karena sedikit, tetapi memang benar bahwa judul ini dapat menarik perhatian orang dengan mudah. Saat posting muncul, segera menangkap mata seluruh Jiang Jingwulin. Baik praktisi seni bela diri yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam majelis perbandingan catatan atau mereka yang tidak punya waktu atau gagal untuk bergabung semua memperhatikan dinamika BBS Jiang Jingwulin. Lagi pula, semua orang ingin tahu hasil majelis nota perbandingan. Tapi hasilnya, apa yang mereka lihat bukanlah apa yang ingin mereka lihat, tetapi sebuah postingan yang mengejutkan mereka semua. Seorang pakar misterius. Seberapa misterius dia? Apakah posting starter umpan klik? Apakah Anda punya barang nyata? Sangat. Betulkah? Dia terlalu hebat. Dia benar-benar dapat membimbing praktisi bela diri untuk menjadi marsial superior kelas 1. Meskipun saya benar-benar ingin percaya dan saya percaya bahwa tidak ada yang berani berbicara omong kosong di wilayah Penatuai, saya masih memiliki sikap skeptis terhadap masalah ini. Siapa di dunia ini yang bisa dengan mudah membimbing seorang praktisi bela diri untuk menjadi superior bela diri kelas 1? Apakah posting pemula menggodaku? Post starter adalah siswa sekolah dasar, bukan? Apakah Anda tahu seberapa besar jarak antara praktisi bela diri dan superior bela diri kelas 1 dan seberapa sulitkah untuk melewati celah itu? Itu membutuhkan ki langit dan bumi. Bagaimana dia bisa mendapat promosi dengan bimbingan biasa? Jika benar-benar ada orang seperti itu, aku akan dinamai menurut nama kamu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 146. Beberapa orang yang berada di lokasi keluar. Aku ada di tempat kejadian. Saya berjanji bahwa itu benar-benar benar dan tidak ada kepalsuan. Aku juga ada di tempat kejadian dan aku telah menyaksikan semuanya. Aku tidak tahu apakah orang yang bersangkutan mau mengungkapkan informasinya, tetapi setelah melihat begitu banyak orang curiga, aku harus maju dan membuktikan bahwa pria misterius itu benar-benar melakukannya dan orang yang menerobos di bawah arahannya adalah Wan Sukuan. Seperti beberapa orang yang hadir menjelaskan satu demi satu. Pendapat publik tentang BBS segera menjadi aktif dan semangat semua orang dinyalakan. Wan Sukuan. Saya pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, tetapi saya belum pernah bertemu dengannya. Saya tidak tahu seberapa kuat kekuatannya. Menurutmu, Wan Sukuan telah dipromosikan menjadi marsial superior kelas 1. Tidak mungkin. Apakah hal yang luar biasa itu benar-benar terjadi? Wow, ini hanya berita peledak. Siapa pria misterius ini? Berapa umurnya? Seberapa tinggi? Apakah dia gemuk atau kurus? Tidak bisakah kamu melihat wajahnya? Apakah kamu tidak kenal dia? Kenapa kau memanggilnya pria misterius? Tolong jelaskan. Bagaimana dia membimbing Wan Sukuan? Begitu banyak pertanyaan muncul. Pemula pos yang secara pribadi berpartisipasi dalam majelis nota perbandingan juga mulai dengan sabar menjawab pertanyaan. Ya, saya menyaksikan Wan Sukuan menerobos dari seorang praktisi marsial ke superior marsial kelas 1. Sebelum itu, Wan Sukuan juga pergi ke arena dan memenangkan 3 putaran berturut-turut. Akhirnya, dia dikalahkan oleh ahli Liang Yongji dari provinsi tetangga. Haha, berbicara tentang ini, aku merasa sangat lucu. Apakah Anda tahu Liang Yongji sangat arogan? Awalnya, pria misterius itu tidak berniat bertarung dengannya. Tetapi setelah dia mengalahkan Wan Sukuan, dia memprovokasi hampir semua Jiang Jingwulin kami di arena sebagai seorang pria dari provinsi tetangga. Namun, para ahli tidak bisa pergi ke arena. Jika demikian, para ahli dari provinsi tetangga akan menertawakan kami. Hasil dari apa yang terjadi sebagai hasilnya? Tebak apa? Katakan saja. Mengapa Anda menggoda kami? Untuk sesaat. Di bawah komentar yang bertanya apakah Wan Sukuan telah benar-benar menerobos ke marsial superior kelas 1, banyak balasan muncul seolah-olah semua orang menunggu untuk mendengarkan cerita pengantar tidur. Ketika semakin banyak orang menjawab, penjawab yang menggoda juga menjawab. Akibatnya, Liang Yongji terus berteriak. Orang-orang tidak berani pergi ke arena dan bertarung dengannya, yang lebih mendorong kesombongannya. Selain itu, ia benar-benar mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Terlebih lagi, yang dia pilih dari kerumunan adalah pria misterius.
Dia mengatakan bahwa pria misterius itu membencinya. Aku tidak tahu di mana dia melihat pria misterius itu membencinya. Karena pria misterius itu menutupi wajahnya dan tidak pernah menunjukkan warna aslinya. Tidak ada yang menduga bahwa di bawah provokasinya, kami menemukan bahwa pria misterius itu sebenarnya adalah orang yang menjual harta karun di pameran perdagangan terakhir kali. Ini membuat semua orang terkejut. Orang yang menjual harta karun itu. Ini sebenarnya dia. Saya telah mendengar bahwa Jiang Jingwulin kami datang orang aneh yang menjual harta untuk menghasilkan uang. Saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya ahli super. Itu tidak mengejutkan. Saya dengar sebelumnya bahwa pria misterius ini sangat kuat dan bahkan menerbangkan mobil. Aku juga telah mendengar bahwa ranah pria misterius ini sangat tinggi. Apa yang terjadi kemudian? Pergilah dengan tergesa-gesa. Perbarui dengan cepat. Selama diskusi, mereka terus mendesak pembaruan. Segera. Pemula pos terus diperbarui. Itu menyebabkan keributan di tempat. Mendengar dia adalah orang yang menjual harta karun, semua orang jelas. Dan ada seseorang yang langsung berdiri dan mengatakan bahwa selama pria misterius itu bisa mengalahkan Liang Yongji dari provinsi tetangga, dia akan memberikan 200.000 kepada pria misterius itu. Sepertinya mereka telah memperbaiki kesepakatan sebelumnya. Akhirnya, di bawah harapan semua orang, pria misterius itu akhirnya datang ke arena. Situasi sesudahnya di luar dugaan semua orang. Pemula pos menggoda mereka lagi. Tampaknya semua orang tertarik dengan seluk-beluk semuanya. Semua orang menjawab seperti orang gila dan meminta pembaruan. Tepat saat ini, Wan Sukuan muncul. Saya Wan Sukuan. Saya tidak tahu apakah senior John Du dapat melihat balasan saya. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih. Sebuah balasan dari Wan Sukuan segera membuat kegemparan di seluruh BBS. Saat ini, semua orang tahu bahwa ini benar. Bahkan orang yang bersangkutan sudah maju dan menjelaskan. Bagaimana ini bisa salah? Banyak orang mengajukan pertanyaan kepada Wan Sukuan, tetapi Wan Sukuan meninggalkan balasan dan kemudian offline. Tak berdaya. Orang-orang hanya bisa mengalihkan perhatian mereka ke pos starter dan terus mendesak pembaruan. Setelah itu, pria misterius itu diikat dengan Liang Yongji di arena dan ditekan oleh Liang Yongji untuk sementara waktu. Tetapi dalam kompetisi, kami menemukan bahwa pria misterius itu telah mempelajari keterampilan tempur Liang Yongji dan bertarung dengannya dengan keterampilannya. Meskipun pria misterius itu ditabrak oleh Liang Yongji, dia tidak kalah. Sebaliknya, ia secara langsung mengguncang Liang Yongji dan memenangkan kompetisi. Lalu pria misterius itu mulai membimbing Wan Sukuan. Dia memasukkan tangannya ke dalam air, membawa aliran air dari kolam, dan memindahkannya ke sekelilingnya selama 3 putaran total. Sebagai hasilnya, Wan Sukuan benar-benar menerobos dan langsung naik dari tingkat praktisi bela diri ke tingkat superior bela diri kelas 1. Pada akhirnya, ketika semua orang linglung, pria misterius itu menghilang. Perakitan catatan perbandingan berakhir. Pemula pos selesai memperbarui sekaligus. Melihat seluk-beluk dari keseluruhan cerita, orang-orang di BBS berdiskusi dengan lebih ganas. Dewaku, pria misterius ini sangat keren. Apakah ini legendaris yang datang dan pergi tanpa jejak? Dia benar-benar membuat air mengapung di udara. Luar biasa. Ternyata pria misterius itu memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membuat orang langsung mendapat promosi tanpa harta. Tidak heran dia digunakan untuk menghasilkan uang dengan menjual harta karun itu. Itu karena harta itu tidak berguna baginya. Pria misterius ini hanyalah monster. Wilayah apa yang telah dia capai? Kelas marsial superior mana? Sebagian besar orang takjub. Tetapi masih ada beberapa orang yang tidak percaya. Lagi pula, ada Cina. Di negara yang begitu besar dengan sumber daya yang besar, terlalu banyak pembenci muncul. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Apakah Anda bercerita? Jika dia memiliki kemampuan, mengapa dia tidak membimbing yang lain? Mungkin dia sedang berakting. Iya nih. Saya juga tidak percaya. Pria misterius macam apa dia? Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada kami beberapa video dan gambar? Itu benar. Ada begitu banyak orang tetapi tidak ada di antara kalian yang melihat penampilannya. Pria misterius apa dia? Kamu bahkan tidak tahu identitas seseorang. Jangan menyebut diri Anda praktisi seni bela diri. Anda tidak pantas mendapatkannya. Orang-orang ini hanya bisa membayangkan dengan santai. Melihat adalah percaya. Menurut pendapat saya, ini hanyalah hype. Apakah beberapa orang pergi ke majelis perbandingan? Mereka tidak dapat memulihkan biayanya, kan? Berbagai keraguan dan komentar mengerikan muncul satu demi satu. Mereka mulai membuka api verbal. Pemula pos muncul lagi. Jika kamu tidak percaya, pergi dan saksikan sendiri.
Penatua Yi telah mengundang pria misterius itu ke majelis pembanding nota Kamis depan. Meskipun pria misterius itu tidak menanggapi, saya yakin dia pasti akan pergi ke sana. Pergi dan lihat sendiri saat itu. Saat berita itu muncul, mereka segera bersemangat. Pembenci tidak berbicara lagi dan banyak orang juga mengatakan mereka menantikannya, berharap untuk pergi untuk melihat warna sebenarnya dari pria misterius itu. Beberapa orang bahkan mengatakan mereka gatal, ingin menantangnya. Tapi di sini, dalam pembahasan seluruh Wulin, Fang Qiu telah kembali ke asrama dan langsung tertidur. Hari berikutnya, setelah kelas di sore hari, Fang Qiu datang ke ruang baca di perpustakaan. Ketika dia melihat Su Miaolin, dia berkata sambil tersenyum, "Saya sudah selesai membaca." "Apa yang sudah kamu baca?" Su Miaolin, duduk di belakang kursi, tercengang. Kemudian dia segera menyadari dan bertanya dengan heran, "Begitu cepat?" Fang Qiu mengangguk dan berkata, "Kamu bisa mengujiku." Su Miaolin menatap Fang Qiu dan berkata segera, "Tidak perlu. Aku percaya padamu." Fang Qiu tersenyum. Dia tidak berharap Su Miaolin mengatakannya. Dia sangat senang di hati. Lagi pula, tidaklah mudah untuk disetujui dan dipercayai oleh Su Miaolin. "Bapak, Su, apa selanjutnya?" tanya Fang Qiu. "Baik. Besok adalah hari Sabtu. Menemani saya menemui pasien," kata Su Miaolin. Fang Qiu menatap Su Miaolin dengan bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia masih bertanya dengan suara rendah tanpa ragu, "Untuk melihat seberapa hebatnya dirimu." "Untuk mengajarimu." Su Miaolin langsung dipenuhi amarah. "Apa yang Anda pikirkan?" Oh. Fang Qiu cepat-cepat mengangguk dan merespons. Ternyata dia tidak bermaksud membuktikan betapa hebatnya dia minggu lalu. "Aku terlalu banyak berpikir." Namun, dia juga sangat bingung di dalam hatinya. "Saya baru saja selesai membaca buku dan Su Miaolin akan mengajari saya di tempat. Apakah ini terlalu cepat? Namun, pikirkan baik-baik. Su Miaolin, seorang ahli peringkat teratas di bidang pengobatan Tiongkok, harus memiliki metode pengajarannya sendiri yang unik. Dia harus tahu cara mengajar peserta magang." Memikirkannya, dia sedikit lega. "Terima kasih, Tuan Su." Fang Qiu membungkuk pada Su Miaolin untuk berterima kasih padanya. "Pergi denganku. Tunggu aku di halte bus di gerbang sekolah jam 8 besok pagi," kata Su Miaolin sambil mengangguk. Fang Qiu mengangguk dan berbalik. Tapi setelah Fang Qiu pergi, Su Miaolin segera mengangkat alisnya. Melihat punggung Fang Qiu, dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Bagaimana orang ini membaca begitu cepat? Baru 3 minggu. Ada begitu banyak buku, yang sebagian besar tidak jelas. Bahkan sulit bagi orang awam untuk membaca kanon dalam Kaisar Kuning. Biasanya, di antara 20 buku, kecuali kanon dalam Kaisar Kuning yang perlu dia baca 100 kali, untuk 19 buku lainnya, dia perlu membaca 20 kali untuk setiap buku. Diperlukan orang biasa 2 tahun untuk menyelesaikan membaca bahkan jika dia membaca 1 buku sehari. Tapi orang ini hanya menghabiskan 3 minggu. Bagaimana mungkin aku tidak terkejut? Meskipun ragu, dia masih memutuskan untuk mempercayai Fang Qiu terlebih dahulu. Setelah makan malam, ketika Fang Qiu kembali ke asrama, dia menemukan bahwa Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian semuanya mengenakan penampilan yang sama di asrama, menggantung kepala mereka dengan tatapan pahit. "Bukankah kamu seharusnya berada di Gunung Yaowang sekarang?" Fang Qiu bertanya dengan bingung. Hari-hari ini, mereka bertiga bekerja sangat keras di Gunung Yaowang. "Jangan menyebutkan itu." Sun Hao melirik Fang Qiu yang terdiam. Kemudian dia memutar kepalanya sendiri dan tidak mau bicara. "Yang termuda, kita kacau." Zhou Xiaotian tampak sedih. "Apa yang terjadi?" Fang Qiu terkejut dan bertanya. "Kami telah diusir." Zhu Benzeng menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Administrator Gunung Yaowang telah kembali. Kami pergi magang kepadanya dengan penuh semangat, tetapi sebelum kami mengatakan niat kami, dia mulai berteriak pada kami dan mengatakan bahwa kami telah menghancurkan semua obat herbal Gunung Yaowang. Kami hampir tidak bisa menjawab satu kata pun. Lalu kami diusir. Ini benar-benar depresi." Sun Hao menambahkan kata tepat waktu.